Erik ten Hag menjadi sorotan saat Tottenham Hotspur mengklaim kemenangan dominan atas Manchester United yang bermain dengan 10 pemain di Old Trafford. Bukan hasilnya, tapi penampilan pasukan Ten Hag dicap sebagai aib mutlak oleh legenda klub yang jadi komentator Sky, Gary Neville. Terlihat para penggemar mulai mengosongkan tempat duduk mereka setelah 77 menit yang menegangkan. Meski Bruno tidak di kartu merah pun, rasanya MU tetap akan kalah dengan performa ngasal para pemainnya. Justru setelah Bruno keluar, memasuki menit 80 skuad MU mulai bangkit dan bermain bagus, bahkan langsung menciptakan sejumlah peluang emas. Artinya, ada masalah dengan kehadiran Bruno? Ataukah performa Maino yang mulai menurun? Menurut Opta, yang menyediakan statistik liga, Fernandes menjadi kapten keempat United yang dikeluarkan dari lapangan dalam pertandingan Liga Primer di Old Trafford. Ia bergabung dengan Roy Keane, Nemanja Vidic, dan Wayne Rooney dalam daftar tersebut. Kemenangan Tottenham mencerminkan kemenangan Liverpool dengan margin yang sama dalam pertandingan kandang United sebelumnya di Liga Primer di awal bulan. Juara bertahan 20 kali itu berada di posisi ke-12 dalam klasemen, setelah hanya 1 kemenangan dalam 5 pertandingan terakhirnya di Liga. Pihak Manchester United bungkam dengan rumor pemecatan Erik ten Hag. Justru seorang sumber dalam klub menegaskan bahwa fokus utama adalah pada pertandingan Liga Eropa hari Kamis melawan Porto. Semuanya berjalan seperti biasa pada Senin pagi, dengan fokus hanya tertuju pada pertandingan berikutnya di Portugal, serta perjalanan hari Minggu ke Aston Villa sebelum jeda internasional bulan Oktober. Apa yang dimuat di media adalah kebohongan dan spekulasi semata. Namun, memang benar Erik ten Hag berada di bawah tekanan yang sangat besar. Kartu merah Bruno Fernandes adalah salah satu hal terburuk dari kekalahan itu, tetapi bintang Portugal itu bertekad untuk terus maju dan berkonsentrasi pada perjalanan tengah minggu ke kota asalnya. Bruno akan absen di 3 laga Premier League, sehingga bisa habis-habisan di Liga Eropa. Bruno memperkirakan pertandingan yang sangat sulit di sana, tetapi ia bertekad timnya pergi ke sana untuk menang, karena itu adalah segalanya yang harus mereka pikirkan. Seorang punggawa FC Porto justru khawatir para pemain MU akan melampiaskan kemampuannya di laga Eropa. Manchester United akan mengincar kemenangan tandang kedua mereka musim ini saat menghadapi FC Porto di Liga Eropa pada hari Kamis. Tim asuhan Erik ten Hag gagal memenangkan 3 pertandingan terakhir mereka dan hanya meraih 2 kemenangan dari 7 pertandingan terakhir mereka. Namun, di Lisbon hal itu bisa berbalik. João Mario dari Porto sangat ingin timnya memanfaatkan kelemahan Manchester United untuk mengamankan 3 poin dalam pertandingan Liga Eropa. Komentar pemain berusia 24 tahun itu disampaikan oleh Ojogo. Ia ingin Porto belajar dari kesalahan dan memberikan respons yang baik melawan Manchester United yang sedang terluka. Mario berujar timnya akan menghadapi raksasa Eropa dan tim yang sangat sulit, tetapi Porto memiliki kekuatan untuk mencoba dan mengeksploitasi kelemahan mereka dan menang, seperti biasa. Porto telah memenangkan keempat pertandingan di kandang musim ini, mencetak 11 gol dan kebobolan 1 kali dalam prosesnya. Mereka hanya kalah sekali di Estadio do Dragão tahun ini dan itu melawan Vitória Guimarães pada bulan April. Jika Manchester United gagal menyamai apa yang dilakukan Vitória Guimarães dan mengalahkan Porto, maka posisi Ten Hag akan berada dalam tekanan yang lebih besar. Berikut 5 perubahan yang perlu dilakukan Ten Hag untuk pertandingan Liga Eropa, guna memastikan MU memperoleh 3 poin penting. Pertama, menetapkan kontrol atas kekacauan.
Gol pertama Tottenham versus United adalah tiruan dari jenis gol yang telah mereka terima selama 2 musim terakhir. Seorang pemain berlari melewati seluruh tim saat bagian bawah struktur yang lunak itu terekspos lagi. Seharusnya sudah jelas sekarang bahwa masalahnya bukan pada personel. Ten Hag sebelumnya telah menambah jumlah pemain di lini tengah untuk memperkuatnya, tetapi jawaban untuk memiliki lini tengah yang lebih baik bukanlah memainkan lebih banyak gelandang, melainkan memiliki pemain dalam peran yang saling melengkapi. Kobbie Mainoo sudah menderita, dan memperkenalkan semacam kontrol dalam kekacauan itu harus menjadi tujuan langsung. Yang kedua, kemitraan penyerang. Joshua Zirkzee adalah penyerang yang enggan dan lebih suka menciptakan peluang daripada mencetak gol, dan Rasmus Højlund tidak melakukan apapun kecuali mencetak gol. Itulah kemitraan yang perlu dieksplorasi Ten Hag, dan bahkan dikembangkan jika tanda-tanda awalnya positif. Dia mungkin harus mengambil beberapa keputusan sulit untuk mewujudkannya, misalnya dengan mencadangkan satu pemain sayap, tetapi perubahan sudah lama tertunda. Baik Højlund maupun Zirkzee bekerja keras tanpa bola, sehingga menekan dari depan seharusnya masih bagus jika peran disederhanakan. Itu bisa membuat United bersemangat dan terkadang 1 gol sudah cukup. Ketiga, perketat lini tengah. Ketika United membeli Manuel Ugarte, dia tidak akan pernah menjadi satu-satunya jawaban tunggal untuk masalah mereka, tetapi tetap menjadi bagian besar dari solusinya. Ternyata, sistemnya sangat rapuh, sehingga tidak ada yang bisa memperbaikinya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Ten Hag jika tidak mengubah sistemnya adalah memainkan lebih banyak personel yang berpikiran defensif di sana. Ugarte bersama Casemiro bukanlah sesuatu yang akan membuat denyut nadi berdebar kencang, tetapi saat dicoba melawan Tottenham dengan 10 pemain MU tampil dahsyat. Mendapatkan kemenangan adalah satu-satunya yang penting, dan jika itu datang melalui fungsionalitas daripada bakat, maka biarlah. Pasangan lini tengah ini akan memungkinkan Casemiro untuk menciptakan kelebihan dengan bergerak maju, sambil tetap mempertahankan kemampuan tackle dan intersepsinya. Bek sayap terbalik dapat memperkuat lini tengah lebih jauh dan membantu dalam perkembangan bola. Yang keempat, masukkan Ahmad. Tim melawan Tottenham tidak memiliki Ahmad. Mungkin hanya karena rotasi, tetapi seperti yang terjadi, seharusnya ada hierarki yang jelas karena kekuatan dan kelemahan opsi yang tersedia. Alejandro Garnacho dan Marcus Rashford sangat mirip dalam pendekatan mereka. Keduanya lebih suka berlari di belakang pertahanan dan dinetralisir oleh blok rendah. Itulah sebabnya mereka sangat efektif melawan pemain yang lelah, sebagai pemain pengganti yang bukan keahlian Ahmad. Ia berkembang di ruang sempit, bekerja sama dengan rekan setimnya dan membobol gawang. Tim United ini memiliki terlalu banyak pemain yang lebih suka mendobrak pintu atau mati saat mencoba. Ahmad adalah pilihan unik yang harus memulai setiap pertandingan. Terakhir, atasi masalah yang tidak penting. Para penggemar akan menerima kekalahan, tetapi yang tidak pernah dapat diterima adalah kurangnya usaha dari para pemain. Itulah sebabnya Garnacho membuat Old Trafford bertepuk tangan untuknya dalam kekalahan 0-3, dan itulah sebabnya komentar Christian Eriksen setelah pertandingan Twente sangat mengejutkan. Pemain Denmark itu mengatakan saat itu bahwa lawan lebih menginginkannya menang, dan itu adalah hal paling buruk yang dapat dikatakan seorang profesional tentang timnya. United adalah tim yang tangguh di Liga Eropa dan setiap tim akan mengejar mereka seperti pertandingan hidup mati mereka.